Rakyat kita kan kalau melihat survei Utrecht yang Australia terakhir itu kan 81% menginginkan satu hal kebaruan ya. Yang satu sudah berkali-kali bertanding, yang satu kan sudah pernah berkuasa terus mau melanjutkan gitu ya. Kan tidak ada wow efeknya. Anies adalah kehendak zaman. Mas Anies ini kan figur pertama yang dideklarasikan kan. Nah, terus kenapa harus kalau buru-buru tuh pasti ada yang dikejar. Kalau lambat pasti ada yang ditunggu kan. Itu aja dipegang. Siapa yang nunggu nih berarti? Nunggu siapa nih Bang? Selamat datang kembali di podcast Tirto Warrior Pemilu yang muda yang berpolitik bersama saya Restu Diantina. Beberapa waktu lalu sempat ada pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Apa aja sih sebenarnya yang diperbincangkan dalam pertemuan itu dan apa latar belakangnya? Nah, kita akan membahasnya di sini sudah bersama kami di sini Ketua DPP Partai Nasdem, Bang Willy Aditya. Halo Bang. Halo, selamat pagi Resti. Selamat datang Thank you. di podcast Tirto. Akhirnya ada yang dari Koalisi Perubahan. Belum ada sebelumnya. Belum ada, susah nih. Kayak waktunya apa gimana? Jadwalnya lagi rame. Oke. Kabar baik Bang? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih? Kalian lagi reses? Ya sibuknya masih DCS ya. Masih nunggu DCS, ada beberapa perbaikan. Yang kedua agenda Koalisi Perubahan keliling sama team building ya. Jadi kita sekarang sedang nyusun struktur pemenangan. Gitu. Sama beberapa agenda Mas Anies ke daerah sama ya namanya tim lah ya. Tentu banyak hal yang disusun, direncanakan dan kemudian dijalankan. Nah tadi kan saya tadi sempat menyinggung pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh beberapa waktu lalu. Itu sebenarnya awalnya bagaimana pertemuan itu bisa terjadi? Kan ini cukup mengejutkan sebenarnya buat publik lah ya. Tadinya kan agak kenceng gitu, agak panas lah hubungannya. Terus akhirnya bertemu, itu gimana awalnya Bang? Ya ada waktu yang tepat mungkin udah wiswayahe mungkin. Wiswayahe. Bahasanya Koalisi Perubahan. Hubungan Pak Surya dengan Pak Jokowi itu suatu hal yang luar biasa ya. Suatu hal yang boleh kita bilang unik ya. Mereka bersahabat, abang adik. Dan itu mungkin masih ingat ketika acara Rakernas Nasdem di Kemayoran, itu kan sebelumnya Nasdem datang ke DPP PKS, lalu di sana ada pelukan antara Pak Surya dengan Pak Sohibul Iman. Nah habis itu kan hal yang sama ketika di Kemayoran, Pak Jokowi dalam pidatonya, saya habis ini akan peluk Bang Surya, tidak kalah hangat ketimbang pelukan sama Pak Sohibul katanya. Dan itu kan terjadi. Makanya setelah itu diundang. Bukan diundang. Itu menunjukkan bahwa komunikasi Pak Surya dengan Pak Jokowi itu sangat intens ya. Ya, mereka memiliki intensitas, memiliki sebuah ruang yang benar-benar mendialogkan banyak pekerjaan, banyak persoalan dan banyak agenda secara bersama-sama. Bang Surya adalah seorang yang benar-benar dianggap abang sama Pak Jokowi, sehingga Pak Surya kan orang yang sudah makan asam garam di politik ya. Tentu proses itu kemewahan itu kalau kita lihat backgroundnya Pak Jokowi itu satu hal yang saling melengkapi satu sama lain. Nah, memang di dalam dinamika politik atau di dalam hidup ini satu hal yang terjadi turun naik ya, satu hal yang wajar ya. Itu karena cerminan ya, kalau orang kalau orang dekat itu terus ada sedikit selek kan kadang-kadang baper-baperan gitu kan, caper-caperan gitu kan. Itu suatu hal yang nature aja. Bahkan kadang-kadang kita dengan Tuhan aja iman kita turun naik kadang-kadang. Nah, ya suatu hal yang normal. Mungkin gelombang-gelombang rindu mereka bertemunya setelah
Pak Surya ulang tahun. Oke. Ya itu kan ketemunya tanggal 17 Juli. Mhm. Sebelumnya 16 Juli Pak Surya ulang tahun. Mhm. Mereka punya selalu spesial apa bahasa kita teh, me time gitu Ya, ya. ya. Mereka berdua ya. Kalau Pak Jokowi ulang tahun. Oh gitu, oke. Pernah suatu saat Pak Jokowi ulang tahun, tahu-tahu nelpon Bang Surya lagi di pulau. Bang, saya mau ke rumah. Pontang-panting Pak Surya terbang dari pulau ke rumah di Permata Hijau, terus pesan sate, dikasih kejutan sama Pak Surya, kasih kue, ditiupin sama Pak Surya, terus didoain, terus mereka sholat maghrib. Jadi mereka punya hubungan yang benar-benar nggak banyak orang melihat itu. Dan kalau toh selama ini renggang segala macam, tentu mungkin ada kekecewaan, wajar saja. Pak Jokowi kecewa atas deklarasi Pak Anies itu berarti? Enggak, maksud saya kekecewaan dari dua belah pihak. Oke. Itu satu hal yang mungkin komunikasi selama gini. Ada yang membuat komunikasi antara Pak Jokowi dan Pak Surya itu agak renggang adalah faktor pandemi. Oke. Jadi itu yang kemudian 2 tahun pandemi itu orang yang biasanya mungkin ya ini untuk Tirto lah ya. Pertemuan Pak Surya dan Pak Jokowi itu sebulan bisa 2 kali. Hubungannya tidak rata-rata dengan ketua umum partai lain. Saking intens. Ya, karena sudah berkoalisi. Bukan, ini is not about koalisi. Tapi relasi 2 orang ini. Oke. Gitu. Jadi saya pernah sekali 2 kali gitu menemanin Pak Surya ke temu Pak Jokowi di istana. Itu benar-benar hal yang sangat intimate ya. Ya, abang adek cair, mereka bicara banyak hal. Nah itu mungkin masing-masing ya punya kerinduan, terus ya karena Bang Surya ulang tahun terus ketemu gitu. Itu kan pas keluar Pak Surya Paloh itu berseri-seri sekali mukanya. Itu ada perbincangan soal mungkin capres cawapres atau bagaimana gitu yang bikin hati Pak Surya Paloh ini kemudian wah gitu. Ada pepatah di kampung saya itu, kalau orang nggak ketemu kekasihnya, ketemu sendalnya aja udah senang alang-alang gitu kepalang ya? Gitu ya. Itu pepatah di kampung saya. Apalagi ketemu orangnya terus ngobrol ya. Ya itu tentu banyak hal yang bisa dilabuhkan ya. Ya kan sebelum pertemuan itu juga kan hubungannya cukup bukan renggang lagi, itu panas sih Bang. Ya. Sebenarnya kalau kita bisa bilang ya. Kemudian ada ya teori-teori konspiratif bahwa ada upaya pencegalan ke capresnya Koalisi Perubahan Pak Anies Baswedan gitu, dengan banyak hal lah, ada penetapan tersangkanya Pak Plate misalnya, atau ya beberapa isu-isu lain gitu. Nah itu apa tidak membuat Nasdem melihat ini, benarkah itu bentuk pencegahan atau gimana Bang? Ya itu juga enaknya Nasdem, panas-panas selalu ngadem gitu. Gitu ya? Ya artinya tentu kerenggangan Pak Surya dengan Pak Jokowi tentu banyak pihak yang kemudian menari-nari lah ya. Nah, tentu itu suatu hal yang wajar saja. Kadang-kadang kita jadi renggang karena ada pihak ketiga gitu ya, entah itu pil atau will gitu mungkin. Artinya menurut Nasdem ini ada pihak lain di luar pemerintahan Pak Jokowi gitu ya, yang ingin istilahnya menjegal lah jalannya Pak Anies Baswedan untuk maju di capres nanti pemilu. Bisa jadi, tapi saya tidak mau terjebak dalam Pak Surya selalu mengajarin saya untuk kemudian positive thinking. Kenapa? Sejauh saya jalan gitu ya sama Mas Anies gitu keliling, memang Anies the only one yang menjadi harapan rakyat pada kontestasi pemilu presiden 2024 ya. Yang lain kan ya gitu-gitu aja gitu ya. Yang gitu-gitu aja tuh ya, gimana Bang? Yang satu sudah berkali-kali bertanding, yang satu kan sudah pernah berkuasa terus mau melanjutkan gitu ya. Kan tidak ada wow efeknya. Karena rakyat kita kan
Kalau melihat survei Utrecht yang Australia terakhir itu kan 81% menginginkan satu hal kebaruan ya. Dan yang menjadi diferensiasi faktor yang benar-benar diinginkan oleh rakyat sejauh ini yang ada di hati rakyat tumbuh bersemi itu Anies ya. Oke. Emang ada efek wow apa Bang menurut Nasdem? Kalau pemerintahannya Bang Anies di Jakarta? Banyak lah ya. Kita bisa lihat Jakarta sangat humanis ya. Anies sangat terbuka ya. Itu jadi sebuah hal yang sangat maju ya. Bagaimana banyak keberhasilan dan Anies bagaimana orang yang bisa menjadi titik temu benang merah dari banyak kepentingan yang tidak saling bertumburan. Kita lihat aja apakah ada hal yang selama ini dituduhkan kepada Anies tentang identitas itu terjadi di Jakarta. Justru sebaliknya, ada gereja yang izinnya lama terus diproses sama Anies, ada wihara, ada kelenteng, itu semua berjalan. Ini kemudian menunjukkan bahasanya Anies seorang yang kosmopolitan. Anies adalah kehendak zaman. Yang harus kita lihat restu adalah pasca reformasi, saya aktivis 98 gitu ya. Negara ini sudah pernah Gus Dur ya, Kiai, seorang yang memiliki kapasitas integritas yang hebat. Seorang ada Bu Mega juga, tokoh oposisi perlawanan terhadap Orde Baru jadi presiden gitu. Ada militer seperti Pak SBY yang intelektual gitu. Terus sekarang Pak Jokowi gitu ya. Kita tentu, saya dan teman-teman pejuang demokrasi menginginkan role model yang akan menjadi pemimpin Indonesia ke depan itu adalah orang yang benar-benar memiliki jejak rekam darah, keringat, air mata dalam proses penegakan demokrasi di kita. Dan kemudian yang paling penting adalah orang yang memiliki kapasitas. Tidak hanya sebuah otoritas historical, tapi juga kapasitas. Ya, kita lihat ada diktum yang paling penting dalam geopolitik. The future is Asia. The future is Asia. Kita lihat bagaimana kebangkitan Cina, bagaimana kebangkitan India, Korea, bagaimana kebangkitan Korea, Jepang, Iran, Pakistan, bangkit luar biasa. Nah, Indonesia pernah menjadi titik epicentrum ketika di zaman Bung Karno. Nah, dengan hal itu tentu kita butuh sebuah kepemimpinan yang benar-benar memiliki standing leverage yang tidak rata-rata. Oke, tapi dan itu ada pada Anies Baswedan. Apa yang nanti akan misalnya apa yang bakal wow kalau misalnya Bang Anies nanti jadi presiden? Satu, relasi terhadap internasional dan penguasaan terhadap masalah. Anies orang yang benar-benar memiliki kecakapan berpikir dan bertindak. Anies memiliki ya dari SMA-nya sudah di luar negeri dan memiliki jejaring di dalam dan di luar negeri yang sangat luar biasa. Kapasitas modalitas itulah yang kemudian mumpuni. Kita tidak boleh hanya berhenti kepada orang baik dan niat baik, tapi harus didukung oleh sebuah konteks yang benar-benar kapasitas, kapabilitas dan integritas. Oke. Tapi kalau misalnya kita kan kemarin itu deklarasi di Oktober 2022 ya Bang ya? Oktober 3 Oktober 2022. Itu nggak terlalu dini nggak sih Bang? Nah, gini, deklarasinya restu masa lupa. Kita ini kan terjebak dalam proses politik yang selalu melodramatik. Ini di ujung siapa yang mau diumumin? Ini belakangan siapa? Kan kita nggak mau beli kucing dalam karung. Jangan-jangan bukan kucing isinya, jangan tupai isinya. Artinya biar masyarakat aware. Gini, proses demokrasi kita sering sekali terjebak pada ruang-ruang gelap, pasar malam atau pasar gelap. Ya. Kenapa? Kita nggak tahu siapa yang akan di-endorse. Akhirnya orang tidak bisa mengkonfirmasi jejak rekam, orang tidak bisa mengkonfirmasi ini siapa sih. Maka kemudian di sana adalah yang terjadi adalah komandoisme. Orang kemudian ini tipologi atau watak dari demokrasi yang tertutup dulu. Itu kan yang banyak dikritik oleh lagunya Iwan Fals itu. Ya. Nah, kita ingin Nasdem selalu menjadi martir dalam proses membuka cakrawala praktik politik yang memiliki kebaharuan. Nah, dulu siapa yang berpikir tanpa mahar? Ternyata Nasdem bisa melakukannya. Sehingga Nasdem benar-benar memiliki sebuah khasanah posisi politik yang benar-benar membuat orang, nggak mungkin jadi mungkin. Bayangkan ketika Nasdem mengendorse, mempraktikkan tanpa mahar, ada di sebuah kabupaten kota pendaftarnya 200 orang. Oke.
Dan ya lihat Ridwan Kamil, lihat Khofifah, lihat Ganjar sendiri, lihat yang lain-lain, itu adalah produk Nasdem dalam politik praktik tanpa mahar. Nah hari ini Nasdem ingin mengendorse Pak Jokowi juga sama. Jauh-jauh hari Pak Jokowi periode kedua itu 2016 kita sudah 2017 ya. Sudah dideklarkan. Untuk apa? Ada kepastian. Oke. Jadi kita tidak kemudian goyang bla bla bla. Nah, Anies juga sama. Nasdem melihat kenapa Anies fatsun yang disampaikan oleh Pak Surya dalam pidatonya itu adalah why not the best. Kalau kita bisa menjadikan putra terbaik untuk memimpin republik, kenapa tidak? Maka kemudian pidato Surya Paloh di saat deklarasi 3 Oktober itu adalah why not the best. Kita butuh anak bangsa ini yang akan memimpin bangsa ini benar-benar yang terbaik. Dan itu ada Anies Baswedan. Tapi setelah deklarasi itu kan akhirnya survei itu melorot, Bang. Kata Pak siapa? Anies. Beberapa survei kira dia nomor 3 jadinya dari sekarang ya, di antara 3 nama-nama baca pres itu gitu. Apa ada kekhawatiran gak sih, Bang? Kok gini, bisa jadi turun ya gini? Ini kita geser-geser dikit ya. Siap. Nah, kita seruput kopinya dulu. Oke, silakan. Ini seru nih kayaknya. Gimana, Bang? Ada bahasa orang Medan. Apu dan mengapu, tiba-tiba kelambu goyang-goyang. Kalau dalam hukum kausalitas tidak ada akibat tanpa sebab. Kalau Anies benar-benar surveinya nomor 3, kenapa orang khawatir betul dan kemudian kenapa ada intimidasi, teror yang sistematis kepada Anies? Teror sistematis, berarti memang mengakui ada teror sistematis. Sebentar sebelum saya lanjut. Sejauh ini variabel kuantitatif itu bisa kita konfirmasi dengan variabel yang kualitatif. Siapa sih ekspektasi, harapan, partisipasi yang paling besar terhadap capres yang hari ini 3 nama itu? Kita bisa ukur secara fair. Itu Anies Baswedan. Satu, ekspresi relawannya. Animo emak-emak, anak-anak muda, kalangan terdidik, benar-benar memiliki sebuah kerinduan. Gua pengen pemimpin yang begini, punya integritas, punya jejak rekam, anak yang soleh gitu. Itu luar biasa, nggak neko-neko. Ekspresi itu benar-benar lahir secara spontan dari relung hati yang terdalam rakyat Indonesia. Saya ajak Mas Anies itu semua. Waduh, waktu kita ke Medan dari Bandara Kuala Namu sampai ke Istana Maimun itu, rakyat tumpah ruah. Nah, ketika orang melihat begini, ini ancaman ini bagi status quo. Nah, karena itu menjadi ancaman. Tapi dalam hidup ini hal yang tidak bisa ditolak adalah Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kehendak rakyat itu yang akan menang. Yang kedua baru kun fayakun Gusti Allah itu gitu ya. Jadi dua poros itu yang menjadi kekuatan Anies Baswedan. Nah setelah itu baru kemudian kita ke Aceh, izin gak dikasih. Siapa yang terlibat didatangin, disamperin. Ini dirty war seperti apa? Kita hidup di alam demokrasi yang basicnya adalah freedom of expression. Ya mari kita berkontestasi, kita kontestasi secara fair aja. Itu salah satu bentuk teror sistematis yang Abang bilang tadi, atau ada yang lain teror apa gitu, Bang? Itu rumah Wahidin Halim dilempar ular kobra, untuk ular kobranya bayangkan kami ke masyarakat Baduy, itu datang Pak Anies pagi-pagi ke sana. Belum pernah sejak Republik ini merdeka kepala suku Baduy itu diundang musrenbang. Pagi-paginya dijemput oleh aparat untuk alasan ikut musrenbang. Apa enggak Hajab si Rajab bin Mustajab itu? Lihat aja. Kalau Pak Anies kunjungan, ada nggak kepala daerah di samping Pak Anies atau yang nyambut Pak Anies? Ya nggak ada. Jadi mari kita, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Jadi sebenarnya siapa nih, Bang? Yang kita nggak tahu invisible hand-nya seperti apa. Tentu orang yang tidak menginginkan Anies Baswedan, ya kan. Nanti kan ini Tirto ini kan investigator paling hebat sekarang. Nah itu tugas teman-teman
teman Tirto itu. Siap. Nah, Ya, yang kita kan yang penting kalau kasih kita punching bag nanya-nanya. aja. Kalau kita minta fakta-fakta tinggal dikasih aja sih. Gitu aja sih Bang. Gini, ini kemudian kita hidup di alam demokrasi yang kita pilih. Kita tidak hidup di zaman otoritarian. Itu karena tidak ingin hal-hal seperti praktik-praktik yang gelap, praktik-praktik yang kemudian ya, kalau dalam kontestasi itu nama dirty war ya. Itu terjadi, jangan gitu ya. Ini mari kita berkontestasi karena apa? Terlalu kecil negara bangsa ini diurus hanya satu kelompok. Terlalu pendek akal kita, terlalu tinggi nafsu kita. Kalau ini dipakai sebagai sebuah cara-cara yang dilakukan dalam konteks berdemokrasi kita. Jadi saya tentu mari kita beranjak ya, kan selalu prinsip berpemilu itu jujur, adil, jurdil itu ya, fairness lah ya. Yang paling penting di sana, sehingga ini kan gini, orang kalau mau jadi pemimpin atau khususnya presiden pasti mereka sudah memiliki sacrifice siapapun itu. Sacrifice untuk apa? Untuk orang banyak. Dia ninggalin keluarganya, dia ninggalin kepentingan pribadinya, dan itu mau ngurus orang banyak. Nah, kita harus hargai di sana. Saya pernah waktu Anies di Surabaya, di bandara Surabaya, ribut luar biasa. Itu kami diinterogasi betul. Anies mau kencing aja nggak bisa, mau pipis gitu, karena toiletnya dikunci ke sini nggak bisa. Terus orang yang ini diusir-usirin gitu, sampai segitunya. Bahkan Emil Dardak itu ketua Demokrat nggak berani turun dari mobil. Sekian horrible-nya ya, mengerikan, mencekam. Ini kan praktik apa seperti ini? Sampai diinterogasi gitu Bang. Berapa waktu itu? Yang diinterogasi teman-teman yang antar Anies, diusir-usirin. Padahal ada orang juga di sana baru mendarat dan itu ramai sekali. Itu bebas-bebas aja. Nah, ini cara-cara berpolitik yang tidak dewasa. Praktek gini, Anies ada khawatir gak sih Bang, Nasdem nih dengan praktik-praktik yang seperti itu? Bukan hanya khawatir. Kalau khawatir nih kekhawatiran yang sudah saya sampaikan. Ini gini, ada kata pepatah, jika guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Atau jangan-jangan dia kencing di mana-mana. Ketika orang membuat praktik politik seperti ini, banalitas apa, peradaban seperti apa yang akan hadir di Republik ini? Demokrasi seperti apa yang akan mereka lahirkan? Juga salah satunya juga ini mencegah partai lain masuk ke koalisi perubahan, itu juga Anda melihatnya kayak gitu juga Bang? Biasanya sih kalau rezeki anak saleh itu nggak ada pintunya. Bisa lihat belakang, bisa lihat depan gitu. Ya, kita sabar aja. Ya. Golkar benar mau masuk koalisi perubahan nggak? Ya kita lihat angin lah. Kemarin tanda-tandanya kan datang ke GBK gitu. Catat. Kan yang sebenarnya gini, kalau misalnya kenapa bukan Pak Prabowo gitu misalnya, yang sudah jelas di-endorse sama Pak Jokowi, kan orang mengkhawatirkan adalah soal take over kepemerintahan, take over pembangunan segala macam. Itu yang dikhawatirkan ketika itu tidak dipegang oleh seseorang yang bukan di-endorse sama Pak Jokowi, keberlanjutan itu tidak akan terjadi gitu. Putus, discontinue gitu Bang. Apakah Anies Baswedan akan melanjutkan pemerintahannya Pak Jokowi, program-programnya yang misalnya IKN yang paling besar gitu, atau ya benar-benar seperti nama koalisinya melakukan perubahan besar-besaran? Gini, perubahan itu tidak terkait dengan melanjutkan atau tidak. Perubahan itu adalah sunatullah. Kita setiap hari berubah. Siapa sih orang yang berani melawan perubahan? Satu-satu yang tidak berubah cuma Allah saja. Itu. Jadi orang sesat pikir tentang perubahan. Artinya akan melanjutkan. Gini, ini negara apa sih? Negara demokrasi kan? Basisnya apa sih? Konstitusi kan? Konstitusi. Ini negara hukum kan? Sejauh semua orang yang berkontestasi ini adalah orang-orang yang taat pada konstitusi. Udah itu aja pegangannya.
Oke, artinya semua akan dijalankan dengan berdasarkan konstitusional lah. konstitusi. Oke. Jangan kemudian kita lucu-lucuan bernegara ini. Udah ada patokannya kok. Ini negara hukum. Apa contohnya Bang yang akan misalnya Tadi dibilang kan itu IKN. kan, enggak. Apa? Gini, banyak hal lah. Jadi ini biar kita tidak sesat pikir. Sama-sama kita harus membuat mata publik melek. Negara ini basisnya adalah konstitusi. Sejauh presiden yang terpilih, calon presiden, siapapun dia yang mau running apapun, ya itu konstitusional. Nggak mungkin dia bikin aneh-aneh. Artinya semua orang yang maju itu adalah orang yang memahami dan tunduk, patuh, taat kepada konstitusi. Itulah pegangan kita, itulah kontrak sosial kita sesama warga negara. Dan kemudian konstitusi diturunkan dalam aturan-aturan hukum. Baik. Nah, IKN punya undang-undang ada. Berarti akan dijalankan berarti. Gini, itu sudah dijawab oleh Mas Anies di dalam acara tetangga. Nanti simak saja. Oke. Nggak perlu saya jelaskan lagi gitu. Udah dijawab sama Mas Anies itu. Oke. Ya gimana kalau habis ini kita undang Bang Anies? Boleh. Ditolonglah Bang. Kok tolonglah Bang. Habis ini Bang Anies ditunggu kedatangannya. Cocok memang. Oke, lanjut Bang, berarti asal itu ada di konstitusi. Bukan asal, terbalik dong. Konstitusional basis. Jangan konstitusi itu bukan asal-asalan. Ya. Ingat, selama itu ada di konstitusi akan dijalankan oleh Anies Baswedan gitu ya. Kita adalah negara hukum. Kalau enggak kita jadi koboi semua. Iya kan? Kenapa ada istilah Wild Wild West? Kenapa ada istilah hukum rimba? Karena itu siapa yang paling besar aumannya, siapa yang paling menakutkan, siapa pistolnya yang paling jago. Ini kan bukan Wild Wild West. Ini kan bukan negara koboi. Ini bukan negara mau gua gitu. Oh ini mak gua gitu. Oh ini paman gua gitu. Oh ini terah gua. Oh, kagak. Artinya ya bisa dipastikan kita berjalan berdemokrasi di dalam sebuah titik harmoni yang bernama konstitusi. Nah, soal untuk menjalankan pemerintahan nanti kira-kira sudah adakah cawapres? Nah, cawapres. Ini kita nungguin loh Bang. Soalnya kan katanya Pak Anies nih mau umumkan setelah pulang haji. Ini itu, udah gini, pulang berapa hari itu? Udah berapa minggu nih? Ini teman-teman pers ini memang hebat. Oh, masuk barangnya. Pak wing kiri, wing kanan, striker gitu. Gini, Mas Anies ini kan figur pertama yang dideklarasikan kan? Nah, terus kenapa harus kalau buru-buru itu pasti ada yang dikejar. Kalau lambat pasti ada yang ditunggu kan. Itu aja dipegang. Siapa yang nunggu nih berarti? Nunggu siapa nih Bang? Ya udah ada di hati lah. Oh gitu. Sabar aja. Kan soalnya gini, kemarin Bang Mat Ali bilang kan pertama gak mau ketum parpol katanya untuk pendampingnya Pak Anies. Kedua terus kemarin sempat lagi ngomong Bu Susi aja. Gini. Tapi dulu kemarin sempat bilang Mbak Yeni Wahid. Jadi yang mana nih sebenarnya? Yang dipegang ada dua hal. Secara apa ya? Kita ini kan tidak pegang omongan kan. Kita pegang yang tertulis kan. Yang tertulis yang pertama kesepakatan 3 partai di dalam traktat itu. Masalah cawapres diserahkan pada Mas Anies. Oh yang lain mau komentar A, B, C, D. Itu namanya dinamika. Gimana caranya kita mau menghambat orang berstatement? Gimana cara kita menghambat opini? Kadang-kadang kan juga, oh bang ini gimana? Kita nggak tahu juga dia dalam konteks apa dia tanyakan gitu. Jadi kami semua bersepakat masalah cawapres diserahkan kepada Anies. Dan ini praktik politik yang luar biasa. Ada kerelaan untuk dipimpin. Ini benar-benar sebuah khasanah politik yang sangat kalau bahasanya Aristotle itu sama Hannah Arendt itu ya common virtue lah. Ada kebajikan bersama, ada moralitas bersama yang kemudian diserahkan. Kalau nggak selama ini kan dagang sapi ya, saling sandera ya. Ingat kalau kita lihat sebelumnya ini begini minta ini begini minta ini. Kita ingin beyond daripada itu. Karena apa?
ini koalisi perubahan untuk persatuan ini banyak belajar pada praktik-praktik politik kita yang benar-benar saling sandra menyandra. Maka kemudian bagaimana kita terlepas dari jebakan-jebakan sandra menyandra ini, culik menculik ini. Atau mungkin pilpres yang kemarin ada yang kawin paksa. Itu maka daripada itu terjadi kawin paksa atau mendadak.com gitu ya. Atau pilgub gitu kali-kali ya kawin paksa. Maka kemudian serahin pada Mas Anies. Mas Anies diberikan, ya kalau analogi Pak Surya di saat mendeklarasikan Mas Anies 3 Oktober itu, kalau kita ingin burung itu terbang setinggi angkasa di langit itu, jangan diikat kakinya dengan batu atau sayapnya dengan beban. Biarkan dia terbang. Tapi kan sempat waktu itu Nasdem bilang mau menyodorkan lah. Kata siapa? Ide Mbak Yeni Wahid. Kata siapa? Siapa kemarin bilang? Ya, gini. Bang Matali kayaknya. Waktu itu bilang terus yang bertanda tangan itu kan di dalam traktat itu Surya Paloh kan, dan ketua umum kan. Kalau yang lain ini namanya kan gini, politik ini kalau nggak ada garamnya dikit, kalau nggak dikasih gula cabai dikit, nggak pedas-pedas. Jadi dia ada bumbu-bumbu aja nih Bang. Ya gini lah, kadang-kadang kalau nggak ada gimmick-gimmick ini lurus-lurus aja kan susah-susah juga kita. Nah ini butuh juga hidup nih, ada gerakan tanpa bola, ada kayak semacam drama, oh jatuh nih gitu ya, kayak Pipo Inzaghi lah gitu. Oke. Nah gini, ada bocoran, bukan bocoran sih, sebenarnya desas-desus gitu. Pertemuan waktu sama Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh itu juga salah satunya membahas ada opsi Pak Anies ini jadi bakal cawapresnya Pak Prabowo aja gitu. Gimana? Ini kadang-kadang memang freedom of expression itu melahirkan kita berfantasi, berimajinasi menjadi apapun gitu ya. Tapi setidak-tidaknya Tuhan mengingatkan kita kalau berpraduga itu, menduga-duga itu dekat dengan pintu setan gitu. Pintu setan guys, dekat pintu setan, nggak boleh menduga-duga itu. Makanya kita konfirmasi nih, bener nggak? Gitu Bang. Memang sempat Pak Jokowi nanya, Bang siapa wakilnya Anies? Oh Bang Saudara, itu kan kita serahin sama Anies saja. Pak Jokowi undang Anies saja, nanti biar tanya sama Anies siapa yang sudah ada di kantong Doraemon dia itu. Nanti Wiswayahe is time itu pasti dikeluarkan. Jadi kenapa? Tentu gini, epicentrum dalam kontestasi pilpres itu capresnya. Wapres itu adalah posisi yang ya kontribusi elektoralnya sebenarnya nggak terlalu signifikan. Lihat, tapi salah memilih wapres blunder. Maka kemudian dibutuhkan ketenangan, kesabaran. Ini ibarat orang puasa aja. Nanti kalau sudah beduk, ini masa asar terus maghribnya tinggal 1,5 jam mau dibubarin puasanya. Sabar aja kita. Kenapa? Elemen of surprise itu penting, momentum itu penting. Tapi setidak-tidaknya capresnya lah yang kemudian menjadi, kan yang menjadi epicentrum itu ya capresnya. Nah, yang lain kan juga masih zong kan? Iya. Belum ada. Yang satu aja koalisinya juga belum jelas. Masih kawin sama siapa kan? Terus kenapa Anies kayak dipegangin celana dalamnya, terus kemana-mana ditanya-tanya, oh wakil siapa gitu. Aduh mamae, kadang-kadang kita juga ini jebakan apa lagi gitu. Jadi itu bisa dibilang apa ya, bentuk salah satu kepo gitu. Bentuk-bentuk apa ya buat yang dari lawan tuh ya biar mereka nggak merasa ketinggalan gitu ya Bang? Apa gimana Bang? Yang jelas adalah siapapun pendamping dari Mas Anies atau yang kandidat lain, itu kita sudah tahu kandidat yang bertarung adalah 3 nama ini. Udah, itu yang paling fokus. Bahwasanya gini, sebenarnya kalau kita mau agak telisik sedikit gitu ya, emang kewenangan wapres apa sih? Ya simbolik aja biasanya. Kita kan tidak ingin juga wapres ini jadi ban serap, kan tidak mau juga kan. Nah, tentu kami di koalisi perubahan sedang ya dari dulu menggodok itu bagaimana ini menjadi sebuah duet yang duit tunggal. Ya seperti Soekarno Hatta lah. Jadi kalau di saat mendeklarasikan Mas Anies itu why not the best, kalau bisa itu best of the best. Pasangan calon ini adalah pasangan yang benar-benar
saling melengkapi apa yang menjadi kebutuhan kita bersama-sama. Yang paling mendekati sudah ada belum kriteria yang dibutuhkan? Kalau kriteria udah pernah kita endorse dulu semua. Ya, maksudnya sosoknya yang sudah mendekati kriteria itu apakah sudah ada gitu kah? Ya nanti saya rogoh kantongnya Mas Anies, siapa nama yang di kantong dia itu. Coba gini, kita balik lagi soal pernyataannya Abang Mat Ali kemarin bilang katanya baca wapresnya ini jangan dari dari parpol lah, bukan tokoh parpol. Sebenarnya gini, kan dari Demokrat sendiri sudah menyodorkan Mas Ahaye gitu. Ada apa sih sebenarnya sama Partai Demokrat, Bang? Nasdem? Gini, ke dalam diktum freedom atau kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kehendak kita dibatasi oleh kehendak orang lain. Siapa sih yang bisa berjalan sendirian? Nah, maka kemudian kami 3 partai ini bersepakat itu diletakkan kepada Mas Anies saja. Udah. Bahwasanya tadi kan kita bahas gimmick-gimmick tadi kan. Ya, itulah. Jadi ada tari-tarian ini, ada yang preferensi, itu normal saja. Jadi satu hal ya, tapi apapun keputusan Mas Anies at the end, itulah kesepakatan yang akan dijalankan. Nggak akan lari dari itu, dan itulah kan, kalau nggak kenapa harus ditandatangani, dan yang tanda tangan kan ketua umum. Itu poin penting. Oke. Dari kan kemarin sebenarnya udah pertemuan dengan Pak Jokowi itu kayaknya seperti mencairkan kembali hubungan antara pemerintah dengan Nasdem lah. Tapi apa Nasdem sebenarnya masih pemerintah kok. Ya maksudnya gini, kan kemarin setelah penetapan tersangka Pak Plate kan itu kan gimana hubungannya Bang? Wajar aja. Tidak merasa terhianati kah dengan? Kan tak bilang tadi kecewa. Kalau kita bicara dari kecewa satu ke kecewa lain, tidak pernah move on kita. Oke. Ya, dan artinya konsentrasi Nasdem sudah tidak pada portofolio, maka kemudian pengganti Joni Plate ya kita serahin pada Pak Jokowi aja, karena konsentrasi Nasdem itu bagaimana pertama menyelesaikan pemerintahan ini sesuai dengan amanahnya, dan itu menjadi komitmen Partai Nasdem. Yang kedua, bagaimana kemudian berpikir untuk kontestasi di 2024, bagaimana Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 gitu. Itu yang kemudian menjadi concern Nasdem. Jadi dua hal itu. Artinya kemarin sudah legowo dengan kejadiannya Pak Plate. Karena kan Abang sendiri pernah bilang itu politisasi dari aparat penegak hukum gitu. Nah, gini. Konteks itu yang kemudian harus kita lihat ya. Statement saya itu lucu-lucuan sebenarnya itu. Lucu-lucuan. Ya, statement saya itu sebelum kasus itu terjadi. Cuma karena ada kasus Pak Joni, itu diputar seolah-olah ada koneksitasnya. Ya, itu ginilah, jangan kita terjebak pada utak-atik gatuk atau mutilasi puzzle-puzzle inilah ya. Ya karena kita yang harus arif dan bijaksana. Sebenarnya ini nggak enak bagi saya karena klarifikasi itu komunikasi yang paling terpojok lah ya, bukan tertirto gitu ya, tapi terpojok gitu. Siap. Oke, itu kan kita udah ya banyak lah ngomong soal capres dan cawapres. Saya mau ini dong Bang, soal isu-isu di balik Bang, soal legislasi. Di balik lagi sibuk apa nih? RUU apa? PPRT Surpres dan DIM sudah turun ya, tapi belum diturunkan oleh pimpinan, belum dibamuskan ya. Kenapa? Kan udah lama tuh Bang, berapa bulan gitu, nanyanya bukan ke Willy Aditya. Nanyanya ke pimpinan. Oke. Kita pun masih nunggu. Saya banyak dihubungi oleh teman-teman bahkan dari pihak pemerintah. Kenapa? Ini kami seperti dejavu, tim yang sama dengan undang-undang TPKS. Saya sama Prof Edi Hires itu kan berteman ya, dan kami sebelumnya sudah melakukan beberapa, apalagi dengan KSP ya, itu kan sudah ya teman sendiri. Itu enaknya kalau di eksekutifnya teman, di legislatifnya teman, lalu kemudian memiliki logical framework yang sama, keberpihakan yang sama, ditambah lagi dengan aktor-aktor masyarakat sipilnya gitu ya. Ini seperti TPKS kan benar-benar menjadi benchmarking kolaborasi antara DPR, pemerintah,
civil society Iya. dan media. Iya. Nah ini sebenarnya kami memiliki hal yang sama dengan PPRT. Iya, itu tapi sudah berapa tahun? 18 tahun. enggak. Ya semoga habis nonton podcast kita ini pimpinan kan biasanya presiden kan Pak Iya. Jokowi kan. Iya, Dan karena mungkin ini inisiatif DPR. gini, bukan, ini karena ada restu gitu. Ya kali. Semoga ini jadi restu bumi Amin. dan restu ilahi gitu. Iya. Karena sebenarnya itu kan juga apa ya, salah satu undang-undang yang penting juga, mengingat kita banyak kasus soal kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, juga hak-hak mereka kan juga tidak jelas gitu, perjanjian kerjanya gitu, seperti itu Bang. Hal yang paling fundamental restu dari undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini, karena undang-undang ketenagakerjaan kita, undang-undang 13 tahun 2003 itu sangat diskriminatif. Sangat diskriminatif. Apa itu? Orang yang bekerja itu hanya di sektor barang dan jasa. You can imagine. PRT, orang yang bekerja di sektor domestik tidak dianggap. Di mana eksistensi mereka? Orang yang bekerja sosial tidak dianggap bekerja. Hanya pada dua sektor, barang dan jasa. Ini sangat diskriminatif. Kenapa saya dan kelompok masyarakat sipil Jala PRT gitu dan kawan-kawan yang lain memperjuangkan ini? Satu, kita kan hidup dalam informal, industrial. Karena sektor yang besar kita, sektor formal kita kecil. Dan serapan tenaga kerja di sektor informal itu, apalagi sektor domestik, tinggi. Maka kemudian undang-undang ini menjadi sangat urgent. Dan karena itu ada di sektor domestik, kan ada masyarakat kita yang masih patriarki. Iya, betul. Itu urusan rumah tangga lu, gua nggak ikut campur katanya. Padahal itu terjadi eksploitasi manusia. Jadinya di ruang personal dibilangnya ya. Jadi di ruang privat. Di sanalah kemudian kita harus meletakkan sebuah basis perlindungan kepada warga negara. Karena dia belum diakui sebagai tenaga kerja, standpoint undang-undang ini saja kita gunakan sebagai warga negara. Terus itu bisa bayangkan itu. Bagaimana perjuangan ini sangat keras sekali. Tapi apa kendalanya sih Bang? Ini kan sebenarnya sudah masuk sejak 2006 pokoknya 18 tahun yang lalu lah. Tapi ketika Willy Aditya jadi pimpinan balik kan ini diproses sangat cepat. Asik. Masuk itu barang. Iya. Siap. Kenapa? Itu political will saja. Political will aja sebenarnya Bang. Dan prioritas. Saya memang orang yang lahir dan besar dari ranah pergerakan. Saya nulis tentang PPRT ini 3 kali di media. Satu, yang pertama yang paling memuliakan kaum Sarinah. Bayangkan seorang Soekarno di dalam pembukaan buku Sarinah itu. Sarinah itu kan pengasuhnya ya. Dari Sarinah ini merinding bulu roma saya. Dari Sarinah lah saya belajar cinta kasih dan kemanusiaan. Luar biasa. Soekarno memberikan nama mall pertama di Indonesia Sarinah. Bagaimana dia memuliakan? Apakah nggak nangis dia dikubur melihat kita bermain-main seperti ini? Karena juga sebenarnya untuk pengasuhan anak kan banyak juga di tangan PRT ya, pekerja rumah tangga, babysitter. Jadi konteksnya undang-undang ini adalah bagaimana memperlakukan manusia secara manusiawi. Yang kedua, kegotong royongan. Yang ketiga, kita tidak terjebak lagi pada human trafficking. Restu bisa bayangkan penyalur itu bentuknya yayasan. Harusnya dia badan usaha yang berbadan hukum, biar kita ada controlling. Itu juga nanti akan diatur di undang-undang. Ini undang-undang yang kita bangun secara split model. Saya ketika mengusulkan undang-undang ini di balik melibatkan banyak pakar. Kenapa? Harus multidisiplin ilmu. Apa beda PRT atau domestic labour kalau bahasa terminologi umumnya dengan formal labour? Formal labour kalau kita nonton Oliver Twist itu kan mereka meminta jam kerja yang pasti 8 jam. Mereka minta jenis kerja yang pasti, upah kerja yang pasti, ya kan? Kalau lebih dari 8 jam dihitung lembur kan. Domestic workers itu tidak ada batas-batas itu sebenarnya. Mereka kalau di dalam formal labours itu menolak fleksibilitas, di dalam domestic workers itu justru
fleksibilitas menjadi kekuatan karena mereka unskilled laborers. Mau jenis kerja nyuci baju, nyuci mobil, sapu rumah, nyetrika, ngasuh anak, bersih kebun, nyupir, itu kan bentuk dari unskilled laborers. Dan begitu juga si pemberi kerja. Nah, ada sebuah tulisan Ariel Haryanto di harian Kompas. Itu luar biasa. Hanya di Indonesia ini PRT dan si pemberi kerja bisa duduk satu meja dan memakan jenis makanan yang sama. Bahkan yang paling lucu, film Naga Bonar jadi dua. Si PRT yang perempuan itu angkat kaki karena Naga Bonarnya juga angkat kaki di atas meja. Oh, macam mana kau kau angkat kaki kau katanya. Itu bapak angkat kakinya katanya. Jadi saking egaliter. Nah itu di dalam undang-undang ini juga kami klasterisasi. Ada sosiokultural yang nggak bisa kita tabrak. Ada tradisi nyantrik, orang bawa orang, restu dari kampung, sukses di perantauan terus ngajak keluarga. Itu kan tidak diperlakukan sebagai PRT tapi sebuah piranti sosiokultural yang berkembang. Nah tidak bisa kita tabrak realitas-realitas sosiokultural ini secara gebrahuya gitu, secara apa ya, secara general gitu. Maka kemudian saya libatkan pakar, sosiolog, pakar hukum, habis itu psikolog, banyak ya, ekonom, aktivis-aktivis serikat pekerja. Jadi karena itu teman sendiri. Oke. Artinya itu sebenarnya sudah rampung, sudah tinggal ketuk palu aja kan Bang? Sebenarnya. Kalau ini masuk dibamusin, ya saya sama Prof Edi itu rasan-rasanin seminggu selesai nih sama saya. Harusnya ya. Bukan harusnya, seminggu selesai. Adimnya udah selesai. Ini backstreetnya udah lama kok. Iya betul. Karena pemerintah sama DPR sudah oke kok ini. Tinggal ada ganjalan aja. Itu tugas Tirto untuk investigasi. Apo dan mengapo. Apo dan mengapo jadi PR ya kita ya. Kayak kita yang punya PR nih jadinya. Oke, itu soal RUU PPRT juga. Sekarang juga Bang Willy lagi concern untuk soal RUU kesejahteraan ibu dan anak. Itu ini dari tadi juga PPRT sekarang kesejahteraan ibu dan anak itu kan bukan sesuatu yang apa ya Bang? Mainstream. Ya? Mainstream. Nah, kenapa sih Bang? Ya kalau yang mainstream kan udah banyak itu. Saya upstream aja. Oke. Tapi nanti gini di RUU ini bakal ini enggak sih? Kasih dampak signifikan untuk pengentasan stunting misalnya. Just the point. Itu cita-cita dan itu yang menjadi kenapa saya dan kawan-kawan berjuang untuk undang-undang ini. Itu ngenes kita. Apa beda seorang Didier Drogba, Ronaldinho sama Buah Salosa? Tiga-tiganya sangat bertalenta, tiga-tiganya dari daerah yang terpencil, bahkan daerah yang cenderung miskin. Tapi dua orang bisa menjadi pemain hebat di dunia. Karena mereka terbiasa dengan nutrisi. Ada gereja yang bagi-bagi susu setiap hari. Saya nih kecil gak minum susu tapi minum air beras itu loh. Air tajin. Tapi bisa jadi anggota DPR. Ya gini, kita tidak bisa bicara cash. Tapi kita lihat bagaimana India yang miskin, tapi berhasil membangun sebuah sumber daya manusia yang hebat. Karena konsentrasi di nutrisi. Nah, kita berbicara nutrisi itu, kita kalau inilah pemain atlet-atlet kita, sakitnya apa, tipes, apa nggak sedih kita? Kenapa makannya nasi goreng sama Indomie, Pak? Nah, itu dia, Bang. Karena apa? Asupan itu mulai kita tahu. Saya ini jadi orang tua belajar, bahkan ikut kursus. Jadi tahu akhirnya ada golden age. Golden age itu sebuah fase yang sangat krusial untuk menciptakan sebuah generasi. Yaitu nutrisinya, relasinya, dan ternyata harus kita tarik sebelumnya. Bagaimana ibu hamil? Betul. Ibu hamil ketika nutrisinya tidak memenuhi, ya dia tidak akan melahirkan anak yang hebat, anak yang kuat. Nah, konteks inilah kemudian kita kadang-kadang susu itu kayak mitos di kita. Sakit baru dikasih susu. Iya kan?
Lihat tuh kalau orang sakit dibawain susu, padahal itu hal yang elementer. Jadi sebenarnya gini, apa yang akan ditawarkan di RUU ini untuk menangani kasus stunting? Nah, stunting bagaimana? Karena kan anggaran sebenarnya sudah ada, cuman itu lagi penyalurannya yang tidak tepat sasaran. Yang paling penting adalah skema. Target sekarang stunting kita 20%. Karena orang kita berpikir makan itu yang penting kenyang, bukan nutrisi dan peruntukannya. Karena mahal bang, protein mahal bang. Gak ada yang mahal. Jepang gini, kakek saya pernah cerita ya. Dulu ketika penjajahan Jepang sini, dia kalau nempelin kita naik atas bangku, tingginya 150 aja. Jadi susah nempelin kita. Nah sekarang kita lihat, itu lihat aja Hideyoshi Nakata dan segala macam itu. Mereka 2 generasi dibebaskan yogurt dan susu kepada keluarga dan anak-anak. 2 generasi. Begitu juga India, Cina. Jadi ketersediaan dan keterpenuhan nutrisi itu menjadi basic untuk pembangunan sumber daya manusia. Kalau kita mau bicara generasi emas Indonesia, ya 2045, kenapa ini jadi penting? Ini jadi backbone. Sehingga tidak jadi jargon. Ya kalau jargon banyak lah orangnya. Nah, kenapa saya dan kawan-kawan berjuang ini jadi undang-undang? Kita nggak penting political will. Ini lu undang-undang kalau nggak jalanin lu melanggar. Siapakah itu, pemerintah daerah, pemerintah pusat, semuanya tanpa terkecuali. Tapi ada kendala nggak bang? Ini sekarang belum belum dikirim-kirim. Belum dikirim. Artinya ya, tanya pihak sebelah lah. Itu yang paling penting. Kenapa? Kalau kita ingin benar-benar ya susu misalnya, yogurt, kita punya angka. Saya sih berapa sih kebutuhannya susu anak-anak? Dulu sih ada sih beberapa daerah kita dulu disuruh melihara ayam, telurnya dimakan gitu setiap Sabtu. Tapi kan itu ya masih minimalis lah ya. Oke. Ini tuh maksudnya susu, yogurt ini akan nantinya diberikan gratis gitu ke ibu dan anak yang membutuhkan, yang tidak mampu, atau gimana bang? Kalau mau Indonesia emas seperti Jepang, seperti India yang sekarang menguasai semua CEO dunia, apa salahnya? Skemanya seperti itu gitu. Sebenarnya gini, karena kalau itu yang dinamakan dengan revolusi putih. Iya, revolusi putih. Ya, itu di dalam dunia human investment itu dikatakan sebagai revolusi putih. Oke. Tapi sebenarnya gini bang, kalau kita lihat lebih luas lagi ya secara makro, kalau kita sumber daya untuk protein itu kan, yang protein kan kalau dibilang itu yang penting ya untuk pertumbuhan ya. Sumber daya protein kita kan sebenarnya melimpah ya. Kekayaan nabati kita banyak gitu, nabati protein hewani maupun nabati itu sebenarnya banyak. Yang jadi masalah adalah kenapa sebuah daerah misalnya seperti NTT itu yang penuh dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, kenapa itu bisa stunting? Itu kan yang jadi masalah sebenarnya bang. Katanya waktu itu juga pernah ya, kelor kan juga sumber nutrisi yang tinggi gitu. Artinya kita sebenarnya banyak, nggak perlulah kita mungkin yang sophisticated yogurt, susu gitu ya. Sebenarnya di sekitar kita banyak gitu. Tapi kenapa permasalahannya adalah kenapa ini tidak kemudian bisa diserap oleh masyarakat gitu? Bukan masyarakat, tidak digunakan gitu. The prominent actors, pemerintah. Ya itu artinya. The policy maker. Artinya masalahnya di sana gitu. Sepakat saya. Ini juga kita tentu tidak bisa gebrahuyah karena Allah ciptakan alam ini, ada yang gunung, ada yang laut kan gitu kan. Ya syukur-syukur kalau ada susu kan gitu. Kalau nggak ada susu bagaimana? Ya yang penting ketersediaan dan keterpenuhan nutrisi itu yang paling penting. Ya kita terlalu terhegemoni ya, kalau nggak boleh dibilang terjajah dengan carbo minded. Gitu. Ya itu kan sebenarnya artinya masalahnya bukan di anggaran kan kita ada gitu loh. Terus juga soal pengadaan kan gampang ya. Susu gitu, yogurt tuh pengadaan gampang gitu bang. Ini kan yang masalah itu di situ bang. Mungkin itu juga mungkin jadi pintu masuk wiswaya Anies Presiden mungkin ya. Biar ini selesai gitu mungkin ya. Masuk gitu. Masuk barangnya itu. Ya dicatat aja gitu ya. Dicatat aja bang ya. Namanya harapan, doa dan perjuangan itu. Karena itu kan
apa ya, generasi ya. Ya, Kita generasi. menabung generasi emas. Istilahnya kan dari situ sebenarnya. Ya sekarang 2023 ya. Tinggal 20 tahun lagi ya. Untuk Indonesia 2000 ya pas lah. 20 tahun untuk membangun skema itu sehingga 2045 kita benar-benar ada fakta yang terbaru. Kita IQ kita decline terus-menerus. Hari ini 80 ya. Padahal di zaman Orde Baru kita sampai 110, 100 ya 110-an, 110-an turun. Itu yang fakta yang benar-benar kita lihat sebagai sebuah fakta objektif yang what's the problem. Ya. Jangan kita hanya taken for granted. Nah, saya tadi tanya ini TPKS, PPRT, KIA, Kesejahteraan Ibu dan Anak, Masyarakat Hukum Adat. Ya mungkin sudah, ya itu pilihan ya, untuk mengurus hal-hal yang tidak diurus oleh orang banyak, tapi akhirnya menjadi magnet baru ya. Kenapa? Itu yang dirasakan dan dibutuhkan. Kalau politik ini kan keberpihakan saja, dan saya memilih jalan untuk berpihak kepada isu-isu tersebut. Dan itu nantinya akan mungkin bisa nggak nanti dilanjutkan ketika nanti bukan Pak Anies. Sekarang Pak Jokowi hebat. Pak Jokowi punya ini TPKS, kalau nggak Pak Jokowi mana bisa jadi. PPRT juga sama. Pak Jokowi kita nggak tahu blanknya di mana ya. Kira-kira siapa bang? Dicek lah kiri kanannya. Tirto lagi punya tugas. Oke bang, satu lagi bang soal sebenarnya gini, ini yang terbaru soal gugatan cawapres di MK itu kan jadinya sekarang minimal 35 tahun. Kalau DPR sikapnya kan nyerahin ke MK itu, Bang Willy sendiri gimana? Saya nggak update. Artinya kalau misalnya cawapres bisa 35 tahun? No comment saya. No comment. Bunda Korla aja saya. Oke. Siap. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak soal capres cawapres, soal isu legislasi yang lagi diperjuangkan sama Bang Willy. Sekarang kita coba pertanyaan ringan aja lah ya. This or that Bang, pilih salah satu. Jawab cepet ya. Oke. Kopi hitam apa kopi susu? Saya sukanya piccolo pakai susu itu. Tapi katanya ya saya ini tukang kopi teman-teman. Kalau di DPR pasti kalau mau ngopi ke ruang Willy. Saya orang yang literasi kopi ya. Saya buat apa ya, kopi harus digiling bukan digunting. Paling suka apa bang? Kopi apa bang? Bin saya semua suka. Saya ini tapi Arabica, saya tidak minum Robusta. Oke. Kenapa? Lambung saya nggak kuat, tapi saya sehari bisa 16 shot. 16? Ya, tanya sama teman-teman pers, pasti kalau mau ngopi di ruangan saya. Asik nih, kalau ke ruangannya Bang Willy. Siap, banyak bin, ada apa aja? Bin semuanya, Arabica. Dan favorit saya Raja Sibiabia. Oh, Raja Sibiabia. Ya. Ini yang saya minum sekarang Raja Sibiabia. Oh, ini bawa sendiri, by the way ini bawa sendiri. Oke, menulis artikel atau jadi pembicara diskusi? Dua-duanya. Ya. Ini salah satu apa? Saya melakukan dua-duanya. Kenapa? Membaca, menulis, kemudian jadi diskusi. Literasi itu basisnya. Baca, tulis, diskusi, berpikir kritis. Itu khasanah yang tidak boleh dipisahkan. Dan saya dibesarkan benar-benar dari awal dalam khasanah keempat-empatnya. Karena orang berpikir kritis itu outcome. Orang ada doktor, bahkan ada profesor, tapi ketika dia tidak memiliki khasanah literasi, jadinya bahasa aja isin-isinin ya. Isin-isinin. Oke. Yeni Wahid atau Susi Pujiastuti? Ya, balik lagi. Nah, ada di kantong Mas Anies. Ada kan. Mana sih orang itu? Di kantong Mas Anies. Oke, jadi menteri atau anggota DPR? Saya apa saja saya terima, karena apa? Ya tergantung penugasan saja. Tergantung penugasan. Ya. Oke, siap. Kalau jadi menteri mau jadi menteri apa bang? Kira-kira bang? Kira-kira aja nih kalau boleh milih gitu bang. Ikut saja. Ikut tapi aja. Saya punya mimpi besar
untuk membenahi pendidikan Indonesia. Oke, siap. Menggantikan Mas Nadiem. Oke, siap deh. Terakhir, Bang Anies atau Bang Surya Paloh? Iya, bingung jawabnya. Ya Pak Surya kan guru sahabat saya. Ya saya sama Bang Surya. Mas Anies orang yang saya perjuangkan. Tapi Bang Surya, ya kami bertemu sama-sama dalam sebuah hasanah pergerakan karena beliau seorang yang Soekarnois dan saya juga seorang Soekarnois. Jadi kami sama-sama jatuh cinta pada Soekarno. Jadi Bang Surya Paloh nih. Ya pernah dalam satu perjalanan dari Aceh, dari Gayo gitu ke Loksmawe. Kami bercerita panjang. Ya saling ya kita dipertemukan oleh sejarah ya. Bang Surya kan sangat ini getol Bung Karno. Saya kebetulan penulis dan pembaca Bung Karno. Skripsi saya itu pemikiran filsafat politik Bung Karno. Dan saya dari kecil udah baca Bung Karno. Hampir di asrama ya mungkin itu penyambung lidah rakyat DBR itu udah berapa kali bolak-balik dibaca ya. Karena emang hobi aja. Tapi ngomong-ngomong ya, nih kalau misalnya kita balik lagi nih. Kenapa sih dari awal ya? Dari awal tuh kenapa nggak mengusung Bang Surya aja? Bang Surya sudah tidak merasa itu waktunya. Gini, kalau belajar, saya nulis buku tentang moralitas republikan. Dari Bang Surya saya banyak melihat cara berpikir yang out of the box dan pemimpin yang benar-benar memiliki sebuah ketulusan. Dia selalu melihat why not the best. Dia dulu pernah mau maju capres 2004 ikut konvensi Golkar. Tapi setelah itu dia lihat, ini bukan zaman gua lagi. Atau mungkin merasa Bang Surya ini udah kingmaker aja? Bukan, gini. Kingmaker itu another. Banyak orang kingmaker tapi apakah kemudian mau mempromosikan itu? Jadi melihat pohon pada hutan. Jangan melihat pohon semata-mata. Jadi melihat Surya Paloh itu adalah orang yang kemudian mau merelakan. Orang biasanya jadi ketua umum partai untuk jadi capres kan? Ya. Ini ada salah seorang, ini eksklusif Tirto nih. Asik. Siapa nih? Siapa? Ada salah seorang pollster ketika awal-awal Nasdem didirikan, sebelum berdiri, itu menawarkan pada Bang Surya declare sebagai capres saja. Nanti elektabilitas partai akan mengikuti itu. Bang Surya bilang, aku ini bukan orang yang normatif. Aku ingin melakukan party building. Benar-benar membangun partai sebagai sebuah instrumen pergerakan. Bukan tergantung aku. Makanya gak ada foto Pak Surya. Lihat bagaimana mendukung Pak Jokowi. Itu Bu Mega habis pemilu ini kan PDI cuma dapat 18%. Telepon Bu Mega, kami lagi evaluasi ini di gondang dia sama Bang Surya. Bang, abang sibuk besok? Enggak, gimana Mbak? Besok Cahyo, Hasto dan Andi akan nemuin abang ya. Ada pesan dari saya. Datang. Bang, pesan ibu, abang bersedia nggak dukung Jokowi? Oke. Abang bersedia nggak nampingi Pak Jokowi? Enggak. Itu di mana kita lihat sebuah kerelaan dipimpin. Orang kan biasanya maunya memimpin aja kan. Ini ada sebuah ketulusan, ada sebuah kerelaan untuk dipimpin. Atau mungkin sadar elektabilitasnya enggak. Gini, banyak orang maksa bikin partai unyu-unyu terus maju. Unyu-unyu. Iya. Banyak lah kan. Tapi kan Bang Surya bukan tesnya di sana. Bang Surya adalah orang yang sadar. Bang Surya selalu meletakkan kepentingan yang lebih besar itu di atas kepentingan dia, kepentingan orang-orang. Dan itu sebuah kebanggaan bagi saya dan kawan-kawan ketika melihat itu secara langsung tanpa kosmetik. Itu benar-benar nature dari hati yang terdalam. Siap deh, mantap sekali ini. Obrolan dengan Bang Willy Aditya nggak terasa udah 1 jam lebih. 1 jam lebih Bang. Cocok. Oke, harus diakhiri nih Bang. Atau mau lanjut lagi Bang? Ini karena kita dapat restu kan. Oke. Terima kasih Bang Willy udah hadir di Tirto ID For Your Pemilu yang mudah berpolitik. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Ada siapa? Mungkin ada Pak Anies Baswedan mau datang, kira-kira siapa tahu ya. Atau mungkin ada tokoh politik lain, kita nantikan aja di episode berikutnya. Sampai jumpa.